sekarang gue mau story ini pengalaman gue menggunakan Realme Buds Q ini kurang lebih sudah 1 tahun guys. Nah ceritanya waktu itu gue beli itu sekitaran tahun 2020. Yaitu pertama kali launching dan rilis Realme Buds Q ini di Indonesia. Hey everything, kembali lagi bersama Jojo di sini. Dan apa kabarnya dulu nih? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap stay safe dan patuhin protokol kesehatan. Oke, mungkin kalian sudah lihat ya untuk di thumbnail dan juga judulnya. Untuk video kali ini mau ngapain sih? Gua mau kasih story nih pengalaman gua menggunakan produk ini dia guys. Produk dari Realme, yaitu Realme Buds Q. Ya, bagaimana pengalaman gua menggunakan produk yang satu ini guys. Dan juga gua mau kasih sedikit review dari produk ini. Ya, kalian bisa lihat produknya kayak gini guys. So, mau tahu gimana video kali ini? Makanya pantengin videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya guys. Kita langsung aja masuk ke dalam playlist review. Check it out. Oke, selanjutnya nih dari Realme Buds Q1 ini gua mau bahas soal desainnya nih guys ya. So pasti dong setiap TWS atau produk dari brand manapun pasti ada dong nama desainnya yang mereka luncurkan, termasuk Realme 1 ini guys, untuk Realme Buds Q ini. Nah, untuk nama desain dari Realme Buds Q1 ini adalah Cobalt Design. So, kenapa sih dinamain dengan nama Cobalt Design? Pasti dong ada sejarah, ada story-nya ataupun ada historinya dari balik itu semua guys. Nah, yang pertama adalah Realme di sini bekerja sama dengan namanya adalah Jose Levy. Siapa yang tahu nama beliau? Nah, kalau nggak ada yang tahu nih, gua kasih tahu dulu ya. Siapa sih beliau itu sendiri ya guys? Jose Levy adalah seorang corporate designer of Hermes. Wah, kalian nih, siapa yang pecinta brand atau merek Hermes? Pasti kalian tahu dong nama beliau itu adalah Jose Levy. Dan dia juga menjabat sebagai Art Director of Realme Design Studio. Nah, mulai dari situlah dari Jose Levy itu muncul namanya adalah Cobalt Design. So, kali ini gue mau kasih sedikit story-nya kenapa sih dinamain Cobalt Design. Nah, awalnya nih ya guys, untuk Jose Levy itu dia mengenang masa mudanya. Kenapa kok mengenang masa mudanya? Nah, pada saat masa mudanya dia tuh kebetulan stay-nya tuh di pantai. Ya, untuk nama pantainya itu adalah di Pantai Normandia. So, kalau kalian tahu lah ya guys, kalau kita ya, bukannya dia ya, tapi kita aja nih ya, kalau stay di pantai kan setidaknya kita keliling-keliling, jalan-jalan di pantai atau di pinggiran pantai ya kan. Nah, begitu pula ya sama yang dilakukan oleh Jose Levy. Nah, dia juga berkeliling jalan-jalan di pinggir pantai. Nah, kemudian karena dia sering berjalan-jalan dan berkeliling di pinggir pantai, dia ketemulah namanya cobblestone atau yang dinamakan dengan batu alam yang berada di pinggir pantai guys. Yang memiliki bentuknya itu adalah bulat serta halus. Batu tersebut itu sudah bertahan selama belasan bahkan jutaan tahun ya, yang terkikis dari ombak, terkena angin dan hancur bersama kerikil sehingga berbentuk halus dan juga lembut. Makanya menurut Jose Levy itu bentuk cobblestone itu atau batu alam tersebut itu cocok banget dan nyaman banget digunakan di telinga kita guys. Dan menurut Jose Levy juga dengan teksturnya yang mirip seperti embun itu akan bikin kita namanya ketagihan. Nah, itu dia guys, kenapa sih Realme Buds Q1 itu dinamain dengan nama Cobalt Design. Itu adalah sedikit sejarahnya, sedikit story-nya nih. Asal mulanya kenapa dinamai dengan nama Cobalt Design ya guys. Nah, selanjutnya yang mau gue kasih tahu adalah warnanya. Untuk warna Realme Buds Q1 ini guys, dia memiliki 3 buah warna, yaitu adalah warna kuning, warna hitam, dan juga warna putih.
Nah, untuk masing-masing warnanya itu ada mungkin memiliki apa ya, identik segala macam guys. Nah, khususnya untuk warna kuning ini guys, yaitu dinamai dengan Yellow Pebble, yaitu adalah Realme Yellow X Cobalt. Ya mungkin kalau kalian lihat brand atau merek Realme itu identik dengan warna apa? Yaitu warna kuning. Makanya mungkin special edition untuk warna TWS 1 ini guys ya. Dan menurut Jose Levy juga dan dari pihak Realme itu sendiri ya, untuk warna kuningnya itu seperti batu alam ya, telah apabila bercampur dengan warna kuning itu identik sama seperti batu alam yang terkena sinar matahari ya guys, dan kemudian memantulkan kilauannya. Nah, itu identiknya untuk yang warna kuning seperti itu ya guys. Dan selain itu juga untuk lekukan, kehalusan, dan warna kuningnya itu menyimbolkan keberanian dan juga semangat anak muda. Itu makanya kenapa diluncurkan warna kuning. Gitu ya, memang setidaknya juga mungkin identik sebagai warna khas dari Realme, yaitu adalah warna kuning ya guys. Dan selanjutnya selain warna kuning itu ada warna hitam dan juga warna putih. Maybe untuk warna hitam ataupun warna putih ini mungkin warna yang mendasar ya, mungkin karena orang yang mayoritas tidaknya banyakkan nih ya guys sukanya warna hitam ataupun warna putih. Jadi untuk TW1 ini juga diproduksi warna hitam dan juga warna putihnya ya guys. Nah, untuk warna hitam dan juga warna putihnya ini dia itu dinamakan dengan Elegant Design ya. Dan Realme itu ya bekerja sama dengan Jose Levy itu tidak hanya 1 hari ataupun 2 hari, bahkan seminggu atau 2 minggu, tapi dia bekerja sama selama 180 hari lebih guys. Wow, bayangkan banget ya guys, lama banget sih ya kalau menurut gue ya. Lebih dari 180 hari Realme bekerja sama dengan Jose Levy itu sendiri guys. Dan ngapain aja sih selama lebih dari 180 hari itu? Nah, Jose Levy terus menciptakan desain-desain untuk terciptalah Realme Buds Q, yaitu dia terus mengolah segala macam sampai lebih dari 200 kali guys, bayangkan. Wow, selama itu dan sebanyak itu yang diciptakan, makanya hasilnya tuh benar-benar luar biasa banget sih ya kalau menurut gue ya guys. Selain itu penyetelan dan juga lengkungan dari G3 curve-nya itu buat desain dari Realme Buds Q itu berbentuk batu alam yang halus dan juga nyaman. Maksudnya itu nyaman digenggam, nyaman juga untuk digunakan guys. Dimana lengkungan yang tak terhingga dan menggunakan teknologi Polar Spark untuk tekstur embun layaknya kita menggunakan batu alam itu sendiri guys. So itu adalah warna dari Realme. Jadi ada 3 Realme Buds Q. Ada warna kuning, ada juga warna hitam atau black, dan juga ada warna putih atau white. So kalian bisa pilih deh warna mana yang kalian suka. Atau mungkin kalian bagi anak muda nih kayak gua yang untuk menimbul apa ya, memberikan identik simbol keberanian dan juga semangat, makanya nggak ada salahnya dia ngambil warna kuning. Tapi waktu itu kebetulan gua ngambilnya warna hitam guys ya, karena waktu gua beli itu waktu pertama kali launching rilis di Indonesia. Nanti gua ceritain, tahan dulu ya guys, gua mau kasih review dulu nih buat kalian soal Realme Buds Q satu ini guys. Nah, sekarang selanjutnya gue mau kasih tahu juga nih yang bener lagi viral waktu tahun kemarin ya, tahun 2020 saat peluncuran Realme atau TW1 ini, itu adalah beratnya guys. Nah, beratnya bikin viral, bikin wow banget orang-orang, yaitu beratnya untuk masing-masing buds-nya nih ya guys. Nah, berat untuk masing-masing buds satu ini itu beratnya berapa? Yaitu adalah beratnya 3,6 gram guys. Bayangkan untuk masing-masingnya itu beratnya seberat 3,6 gram, dimana terbuat dari gabungan polimer secara khusus PC plus ABS yang ringan banget, dan juga pastinya strong ataupun kuat. Makanya untuk buds ini nyaman banget digunain oleh kita di telinga kita guys ya, karena ya desainnya memang dan beratnya juga bener-bener nyaman dan juga ringan banget, jadi ya enak deh digunainnya di telinga kita guys. Dan nih notesnya guys, gua kasih tahu nih sedikit bocorannya ya guys. Ini beratnya kan 3,6 gram. Nah, berdasarkan penelitian laboratorium oleh Realme itu sendiri ya, dia ngecek nih ternyata berat dari kertas A4 itu adalah 4,6
gram. So, berat bassnya ini jauh lebih ringan daripada kertas A4. Makanya kenapa bisa nyaman banget saat kita aplikasikan atau saat kita gunakan di telinga kita. Bener-bener ringan banget ya guys. Ini bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawit nih guys untuk TWS1 ini guys. Nah, seperti yang tadi gue bilang ya, Realme Buds Q ini sebagai kecil-kecil cabai rawit ya, small size tapi big battery ya. Jadi ukurannya kecil tapi ya guys, dia memiliki baterai yang cukup besar. Yaitu nih, gue kasih tahu nih ya guys, untuk masing-masing budsnya ini guys, bentar ya. Nah, gue lihat. Nah, untuk masing-masing budsnya ini, Realme ini disuguhi dengan kapasitas baterai sebanyak 40 mAh untuk kapasitas satu budsnya ini ya. Jadi dua buds itu ya jadinya berapa coba? Jadi 80 mAh. Jadi masing-masing itu dikapasitasi baterai sebanyak 40 mAh ya guys. Nah, sedangkan untuk charging case-nya yang ini guys, dia itu dikemas atau dikapasitasi baterai sebanyak 400 mAh. So, gede banget kan? Untuk sekitaran atau sekelas TWS itu gede banget sih menurut gua guys ya. 400 mAh untuk charging case-nya, dan untuk masing-masing busnya itu adalah 40 mAh. Makanya dia tahan selama 20 jam dan kita bisa gunakan setiap hari guys. Di sini 20 jam total playback. Maksudnya gimana? Yaitu 4,5 jam untuk mendengarkan musik, 5 jam untuk main game, 3 jam untuk telepon, dan 6 jam untuk menonton video. So, total playback 20 jam. Gimana guys ya? Makanya kenapa gue sebut atau gue bilang ini si TWS1 ini tuh dia kecil-kecil cabai rawit. Yaitu terbukti ya kecil ukurannya tapi gede baterainya guys. Gimana nih menurut kalian? Recommended banget gak sih guys? Nah, selanjutnya mau gue bahas adalah soal review dari soundnya itu sendiri guys. Realme Buds Q ini dia dilengkapi dengan incredible sound experience yang dilengkapi 10 mm dynamic bass boost driver yang besar guys. Nah, itu juga untuk Realme Buds Q1 ini ya, untuk TWS1 ini juga dia dilengkapi oleh diagram gabungan polimer premium peak and EQ guys, sehingga kalau kita ngedengerin musik ya akan menghasilkan suara atau kualitas vokal yang lebih jelas pada frekuensi yang tinggi guys, dan juga menghasilkan bassnya yang kenceng. Selanjutnya nih, gak ada dong ya namanya TWS kalau nggak wireless atau kita konekkan dengan smartphone kita. Nah, untuk Realme ini dia juga menggunakan connecting Bluetooth 5.0 ya guys, dimana Realme Buds Q1 ini hadir dengan chips R1Q yang kecepatannya tuh kenceng banget dan juga dilengkapi dengan Bluetooth connection 5.0. Jadi ketika kita membuka dan mengeluarkan dari case itu bisa langsung terkonekkan dengan smartphone kita guys. Jadi saat kita membuka nih charging case-nya kayak gini ya guys, dan mengambil dan langsung terkonekkan karena dia dilengkapi oleh chips R1Q yang kenceng dan juga Bluetooth 5.0. Jadi langsung aja deh gunain kayak gitu guys. Selanjutnya nih, siapa di sini yang suka main games? Nah, Realme ini juga cocok banget dan support banget untuk kalian yang pencinta gaming atau suka main games ya guys. Dia dilengkapi dengan super low latency gaming mode ya. Dia dilengkapi oleh super low latency gaming mode guys. Nah, tadi kan udah gue bilang dia dilengkapi atau dia diberikan chips yaitu R1Q yang kenceng banget. Makanya Realme Buds Q1 ini dia mendukung teknologi dual channel real time transmission guys. Jadi saat dua budsnya itu terkonekkan atau tersambungkan dengan smartphone kita nih, mode gamingnya itu bisa mengurangi latensi hingga 119 meter per second. Nah, makanya akan menghasilkan kesempurnaan antara audionya dan juga visualnya guys, dimana saat kita menonton ataupun saat kita main games ya. Makanya nih bagi kalian pecinta gaming ini menurut gue sih oke-oke aja, bagus banget, cocok banget ya guys. Oke, selanjutnya gua mau cobain praktekkan nih guys untuk penggunaan dari Realme Buds Q1 ini guys. Nah, pertama gua buka dulu ya, dan gua mau coba ambil nih budsnya ya. Di sini sebelum gua cobain nih, gua kasih lihat dulu buat kalian ya. Kalian bisa kelihatan nggak guys? Di sini ada kayak
tulisan di mana ada right or left-nya di sini, di sekitaran sini ya guys ya. Ada left, ada right-nya gitu ya. Dan gua mau cobain pasang di telinga gua ya. Oke, gua sekarang pasang kayak gini guys di telinga gua ya. Satu lagi. Nah, kayak gini. Kalian bisa lihat ya. Gua pasang dan sekarang gua mau cobain aplikasi ini. Gua kasih lihat nih cara penggunaannya. Berapa kali sih? Nah, untuk sebelumnya nih guys, sebelum gua praktekin kasih lihat ke kalian ya. Untuk Realme Buds 1 ini dia bukan menggunakan tombol ya untuk ditekan-tekan kayak begitu, tapi dia menggunakan sentuhan. Makanya kenapa menurut gue tuh worth it dan recommended itu ya, dia menggunakan cuma disentuh aja itu bisa langsung kita mainkan istilahnya kayak gitu guys. Pertama yang gue mau kasih tahu nih buat kalian, kalau kita nih ya guys ketuk sebanyak 2 kali itu fungsinya adalah untuk lima telepon, atau kalau saat kita nih guys lagi dengerin musik itu dia untuk play or pause music. Jadi caranya tinggal kita sentuh 2 kali atau ketuk 2 kali kayak gini guys ya di Realme-nya. Nah, selanjutnya apabila kita ketuknya sebanyak 3 kali salah satu sisinya kayak gini ya, misalkan kayak gini ya guys, tuh 2, 3. Nah, fungsi itu apa? Ya untuk next songs atau untuk ke lagu selanjutnya. Apabila kalian lagi mendengarkan musik, ya jadi kalau kalian bosen nih lagunya atau bosen nih songsnya atau musik ya, kalian bisa ketuk sebanyak 3 kali untuk next song seperti itu guys. Nah, sedangkan selanjutnya nih kalau kalian lagi teleponan terus kalian udah mau ditutup teleponnya nih guys, kalian bisa dengan tahan dan tekan satu sisi, tekan langsung teleponnya tertutup kayak gitu guys. Dan selanjutnya nih kalau kita tahan dan tekan kedua sisinya itu untuk masuk atau keluar mode game kayak gitu guys. Nanti ada suara kayak starter mobil kayak gitu, suara mesin yang di starter dari mobil kayak gitu guys ya. Nah, selanjutnya yang gue kasih tahu buat kalian adalah aplikasinya. Untuk TWS 1 ini juga dia bisa dikonekkan dengan aplikasinya, yaitu ada Realme Link Application ya namanya. Mana gunanya tuh mudah mengontrol dan juga kita bisa mengubah settingan lah istilahnya, kayak ketuk 2 kali, sentuh 2 kali atau 3 kali. Itu buat apa sih gunanya? Bisa kalian kontrol ubah di sana. Dan di aplikasi tersebut juga kalian bisa download di Play Store ya atau Google Store kayak gitu guys. Dimana kalian juga di situ akan tertera nih indikasi baterainya guys, untuk buds yang sebelah kiri dan juga untuk buds yang sebelah kanannya. Jadi kalian bisa kelihatan nih yang kirinya berapa persen, yang kanannya berapa persen. Kalau udah mau habis kalian bisa langsung di charge kayak gitu guys. Jadi lah istilahnya lebih memudahkan mengontrol untuk si Realme Buds yang kita punya kayak gitu guys. Nah, next yang gua suka nih guys dari Realme Buds Q1 ini adalah dia dilengkapi dengan IPX4 water resistance. Wah, dia anti air guys. Maksudnya anti air di sini bukan sengaja ya kita tenggelamin ke dalam air kayak gitu guys, tapi dia tahan terhadap percikan air. Atau mungkin misalkan gini ya, kalau kita lagi berolahraga nih ya guys, kita lagi workout kayak gitu, kita sambil mendengarkan musik, terus kita keringetan segala macam, itu akan tahan ya. Makanya kenapa Realme Buds Q1 ini tuh dia dilengkapi dengan IPX4 water resistant, karena dia untuk mengatasi kerusakan pada si budsnya itu sendiri apabila terkena air atau percikan air kayak gitu guys. Hanya si Realme Buds 1 ini tuh aman banget kita bawa kemana aja guys, mau ke tempat nge-gym atau enggak kalau kita misalnya latihan atau kita nongkrong juga bisa guys. Oke, selanjutnya nih sekarang gua mau story ini pengalaman gua menggunakan Realme Buds Q ini kurang lebih sudah 1 tahun guys. Nah, ceritanya waktu itu gua beli itu sekitaran tahun 2020. Itu pertama kali launching dan rilis Realme Buds Q ini di Indonesia. Dan waktu itu kalau nggak salah juga guys, waktu saat gua order itu lagi pre-order ya. Dan gua waktu itu kebenaran order itu di marketplace Shopee yang dimana di official store-nya Realme itu sendiri. So waktu itu gua kebetulan waktu pertama kali launching itu dapat kayak diskon promo kayak gitu guys, karena promo pertama kali atau pre-order istilahnya kayak gitu guys. Dan tuh sekarang mungkin untuk harganya tuh sekitar 399.000 ya. Kalian bisa langsung cek aja deh di official store-nya baik di Shopee, atau kalian bisa langsung daftar ke store-nya guys, untuk store official resminya dari Realme itu sendiri. Tuh kalian cek
ya kalian tanya-tanya segala macam ya guys. Nah, kenapa sih alasan gua beli TWS1 ini guys? Nah, yang pertama salah satu alasan gue itu karena gue suka dari desain dan bentuknya. Seperti yang tadi gue udah ceritain, gue udah kasih storyin buat kalian semuanya. Untuk Realme Buds Q1 ini yaitu desainnya yang mungil, kemudian halus, dan menurut gue sih simple, praktis, dan menurut gue kayaknya enak banget nih untuk digenggam kayak gini. Dan memang asli setelah gue datang barangnya gue cobain, memang enak banget ya untuk digenggam kayak gini. Nah, ini untuk charger case-nya, kalian bisa lihat ada tulisan Realme di sininya ya guys, ya tulisan Realme. Nah, ya kan, kalian bisa kelihatan. Pengalaman gue gimana sih menggunakan Realme Buds Q1 ini? Nah, yang pertama nih yang mau gue sharing, mau gue story buat kalian itu adalah soal baterainya nih guys. Nah, menurut gue sih ya untuk baterai itu benar-benar aman sejauh ini ya, setelah 1 tahun penggunaan itu menurut gue itu aman banget. Nah, kok bisa dikatakan aman dan oke-oke aja? Emang gue penggunaannya kayak gimana nih? Nah, untuk penggunaannya guys, gue biasanya nih ya, gue gunain itu sebelah-sebelah. Kadang yang sebelah kiri doang atau yang sebelah kanan doang. Jadi salah satu. Kenapa sih kok gue gunainnya cuma salah satu aja? Nah, tujuannya karena gini ya. Misalkan gue lagi nonton film nih, atau gue lagi dengerin musik ya. Nah, gue kenapa digunain sebelah? Karena biar orang sekitar itu kalau yang manggil atau segala macam itu masih bisa kedengeran. Maksud tujuan gue tuh kayak gitu. Itu penggunaan gue. Dan kebanyakan sih kalau gue menggunakan Realme Buds Q1 ini untuk telepon. Yang pertama itu untuk telepon, dan telepon juga gue gunain itu cuman sebelah juga guys. Jadi nggak full dua-duanya kayak gitu. Dan gue pikir juga ya, kalau misalkan sebelah udah habis, tinggal masukin ke charging case-nya, kita ambil lagi sebelah lagi, yang sudah terisi nih. Jadi dia juga ngecas secara otomatis kayak gitu. Jadi ada kayak power bank istilahnya di situ guys, yang bisa apa ya, mengecas otomatis di charging case-nya itu guys. Makanya gue kenapa pakai sebelah kayak gitu. Dan yang gue lakuin juga selain untuk telepon nih, memang kebanyakan gue gunain untuk telepon. Nah, selain untuk telepon tuh gue gunain untuk dengerin musik dan juga nonton video atau film. Nah, kalau untuk nonton video dan film itu biasanya gunain saat dalam perjalanan biasa ya guys. Perjalanan keluar kota seperti itu guys. Biasanya dalam kereta api kayak gitu kan, biar nggak jenuh nih, biar bosan gue nonton video atau dengerin musik, istirahat tidur segala macam guys. Nah, itu menurut gue itu sampai sejauh ini masih awet, masih gak ada kendala, gak ada masalah sama sekali. Nah, kalau gua gunain dua-duanya itu biasanya gua gunain untuk atau saat main games kayak gitu guys. Dan sampai sekarang juga nggak ada masalah, walaupun untuk main games itu gua nggak gunain secara rutin. Pokoknya yang rutin, yang sering itu gua gunain saat untuk telepon doang guys. Nih ya, untuk chargingnya ya, untuk chargingnya mungkin yang menurut gua yang agak apa ya, yang menurut gua secara udah gua beli nih ya guys, yang menurut gua apa ya, kayak agak keselin atau mungkin apa ya, agak kecewa dikit lah ya, itu dari type untuk ngecasnya. Nah, type itu dia masih type A kayak gini guys ya, kalian bisa lihat ya. Nah, ya kan, dia belum type C ya, dimana untuk TWS sekarang itu ya, itu dia udah type C atau udah fast charging istilahnya kayak gitu guys. Dan ini masih type A, tapi ya so nggak masalah sih buat gue ya. Yang penting kapasitas baterainya yang benar-benar tadi ya udah bilang 20 jam itu benar-benar nyata banget guys ya. Tapi ya sayangnya cuma itu doang sih menurut gue ya. Dia masih type A bukan type C guys. Nah, selain masalah baterainya nih guys, yang mau gue sharing juga buat kalian adalah masalah water resistance-nya nih. Berdasarkan pengalaman gue guys, dulu kan gue suka workout sebelum pandemi kan, olahraga segala macam, gue selalu gunain nih Buds Q1 ini, dan gue keringetan basah, tapi memang bener-bener aman banget, yang gak rusak loh sama sekali. Bahkan gue pernah nih ya, habis nge-gym nih, habis olahraga, terus gue simpen nih, gak sengaja terkena tumpahan air ya, dan dia gue langsung lapis segala macam, dan dia aman guys, gak ada masalah, gak ada rusak segala macam. Karena gue mikir, ini bakal rusak. Ternyata gue inget lagi, Realme Buds Q1 ini dia udah ada water resistant IPX4 guys. Makanya aman untuk budsnya itu sendiri. Dan nih selanjutnya nih, yang mungkin bikin gue apa ya, di luar ekspektasi gue nih guys ya, berdasarkan pengalaman gue sih ya. Ya gue masih cerita nih masalah pengalaman gue menggunakan Realme Buds Q1 ini. Nah, di luar ekspektasi gue nih, karena dia kan bahannya itu halus, lembut, dan juga warna hitam itu warna dope kayak gini. Menurut gue ekspektasi gue itu dia kayaknya agak tahan lah ya dari goresan kayak gitu guys ya. Dari goresan kayak gitu jadi agak tahan gitu kan. Jadi ya tuh, karena gua waktu pernah beli juga kan, oh bener ya dia agak tahan, kena kuku segala macam itu agak tahan.
Tapi ternyata guys itu di luar ekspektasi gue, buyar semua. Jadi kenapa? Jadi selama penggunaan setahun itu ya bener ada goresan itu kelihatan di sini guys ya. Ya ini mungkin kesalahan gue ya, waktu pertama beli kenapa nggak dia langsung beli case pelindungnya biar nggak kena goresan segala macam ya. Mungkin waktu dulu gue mikirnya ya bahan kayak gini mungkin beda lah dengan yang bahan metalik kayak gitu kan ya, yang agak kasar segala macam, karena goresan itu kelihatan banget dan juga apa ya, nggak tahan kena goresan. Nah ini kayaknya tahan deh. Ternyata di luar ekspektasi gue guys ya, kena goresan tetap kena goresan. Walaupun ya gue simpennya tuh kalau pergi keluar kota segala macam itu selalu disatuin dengan bag yang handphone. Dan ini doang guys, dimana handphone itu gue itu dilapisi oleh case. Jadi menurut gue kayaknya aman deh. Tapi ternyata tetap aja ya guys ada goresan. Nah guys, berdasarkan pengalaman gue juga nih ya, untuk Realme Buds 1 atau Realme Buds Q1 ini guys ya, karena gue tuh pecinta dan suka sekali dengarkan musik atau video atau film yang bassnya powerful. Nah menurut gue berdasarkan pengalaman gue guys, ini untuk bassnya tuh kurang berasa, kurang apa ya, kurang nendang lah istilahnya kayak gitu guys, menurut gue ya. Jadi masih apa ya, lebih dominan untuk treble-nya daripada bassnya. Ya menurut gue ya, pengalaman gue menggunakan Realme ini selama setahun itu ya, dengan musik, nonton video, film segala macam itu, bassnya tuh kurang dapat kurang nendang kayak gitu guys, menurut gue ya. Tapi kalau kalian yang ya apa ya, yang musik segala macam itu yang bass itu nggak terlalu dipusingkan, nggak terlalu diraguin, atau yang nggak masalah deh gitu, ini bisa jadi salah satu recommended. Memang suaranya jernih banget, suara vokalnya jelas banget, oke banget, treble-nya kenceng banget. Tapi menurut gue sih ya bassnya agak kurang nendang. Itu aja sih menurut gue guys. Kalau kalian nggak masalah soal bass ya atau audio bass kayak gitu ya, mungkin buat kalian ini recommended banget ya. Oke, thank you ya guys yang suka video nonton gua kali ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka video nonton gua kali ini, jangan lupa di like-nya, dan juga jangan lupa di share dan di subscribe, klik tombol notifikasinya untuk tahu video nonton gua selanjutnya. Tetap stay safe ya guys, jangan lupa bahagia. Ketemu lagi di video nonton gua selanjutnya. See you, bye bye.